أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما حبكم كيفما أهواكم
ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سيد أبو حسن السازلي وشيخ ابن عطائلة وشيخ سمان المداني وشيخ محمد سيد علوي المالكي الحسني وشيخ محمد أرشد البنجري وشيخ محمد زيني غني ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بآلاوي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبسي وسيدنا عين الجمجم ووالدينا والديكم والديهم وأمواتنا وأمواتكم وجميع المسلمين أجمعين سيقول لهم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Natawassalu bihaqqi Sayyidina Muhammad Natawassalu bijahi Sayyidina Muhammad Waqbil hajatan lana ya Rabbana Hajatan lana wa hajatan liman hadir bihajal majlis. Allahumma aslih imama wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa albi baina qulubihim wa alib baina qulubihim bil khairat ودفع شر بعضهم عن بعض. اللهم أنت العالم بشرائرنا فاصلح لنا وأنت العالم بهوائجنا فاقضنا وأنت العالم بذنوبنا فاغفر لنا وأنت العالم بعيوبنا فاشترح لنا لا ترنا حيث نهيتنا ولا نبنا من حيث أمرتنا. Ya Rabbana ighfir lana waghfir li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara fawassit lana bidarina wa barik lana fi kulli rizqina fawassit ya Allah darat dunya wal akhirah li walidayna anjil alaihimur rahmah wal bahja was surur wan ni'mah wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya Rabbana ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut lana ya Allah bi kulli rizqina ya Allah ubsut lana ya Allah wa man anfaqa biha jal majlis wajib rizqana wajib man anfaqa biha jal majlis. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keberkahan itu dapat berupa nikmat hidup, kebahagiaan dalam hidup ini di dunia dan akhirat, terkabulnya segala hajat-hajat kita, dan makin dekat kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhubung jiwa kita kepada beliau dalam hidup ini, pada akhir hayat kita, dan di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Maka demikian itulah Allah ingin menampakkan kepadamu bagaimana sifat-sifat dirinya tentang keadaan itu yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalamu. Untuk sesuatu bi'aini basyarika faqad ra'aitahu, maka engkau dapat melihatnya walau min wara'i hijabin, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala di balik yang tampak ini engkau bisa mengerti apa yang di belakang daripada yang tampak ini, yaitu kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zalika karamatun minallahi laka wa inayatin minhu. Itulah karamah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya, bagi hambanya yang sudah dapat melihat Tuhan. Nah, jadi bila bisa melihat itu karamat sudah. Itu namanya karamat. Itu karamat aulia namanya. Para aulia itu matanya seperti itu. Bila pian bisa seperti itu, maka pian menjadi aulia Allah sudah. Bisa memperhatikan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Iqazul Himam, Syekh Ajibah Muhammad Ajibah mengatakan, qultu lamma pasalal haqqu subhanahu wa ta'ala hajihir ruh allati hiya latifatun nuraniyati min asliha. Maka Allah membuat perincian di alam semesta ini, tapi semua perincian tentang sifat-sifat Allah, tentang asma Allah, tentang keagungan Allah, tidak bisa dengan mata kepala engkau lihat, karena matamu selalu memojokkanmu untuk melihat materi demi materi. Tetapi dengan memahami makna di semua materi itu yang terbentuk, yang wujud ini materi. Dengan memahami wujud ini, engkau bisa memperhatikan di balik daripada hijab itu, di balik daripada wujud itu, yaitu kebesaran, apakah bersifat sifat-sifat Allah ataukah asma Allah, yaitu dengan pandangan hajihir ruh, dengan menggunakan pandangan ain hati kita, yang dimana di balik ain hati kita itu ada ruh. Ar-ruh allati hiya latifatun nuraniyah min asliha. Ruh itu ialah latifatu nuraniyah. Ruh itu latifatun nuraniyatun. Dia bersifat lembut, bernuansa cahaya. Jadi ruh itu lembut, bernuansa cahaya. Saya gambarkan. Hati ini punya ain, punya mata, ya kah? Mata hati ini sebenarnya dia dapat melihat itu dikarenakan apa? Dikarenakan ruh. Nah, hati, kolbun, ada ain ini mata, artinya mata ainul qalbi, mata hati. Kelihatan miklah. Nah, ya kah? Oh, mata hati, kelihatan hati. Nih, beliau ini kelihatan lah hati Sidin. Nggak kelihatan. Yakin tapi di Sidin ini punya hati. Yakin lah. Wah, yakin ya Kak? Nah, yakin. Hati itu kenapa jadi bisa melihat? Karena ada ruh di balik semua itu. Siapa ruh ini? Nah, timbul pertanyaan, siapa ruh? Ruh itu ialah nuansa lembut atau nuansa nur, nuansa yang lembut, latifatun nuraniyah, suatu yang lembut yang bersifat nur. Makanya seringkali disebut orang hati nurani.
Nah, nurani, nur. Jadi bila ada nur tuh ya tuh enor aja, tuh cahaya tuh. enor tuh cahaya tuh. Nah lah, nur. Aslinya ini aslinya. Min asliha, itulah asli daripadanya, ujar Syekh. Nah lah, kita lihat sesuai petunjuk Syekh Ajibah, Muhammad Ajibah. Wa taghrabat an wataniha, ta'ashaqat ila asliha, wa atasat ila mahabbati sayyidiha. Lama dia ruh ini, lama kelamaan ketika hidup bersama manusia. Ruh ini kan, ini manusia nih. Dulu manusia ini jasad kan. Ilmu penciptaan diri lagi ini kembali sedikit lah, Bapak. Manusia ini kan ada ruh, mulai dewasa anak-anak. Kalau istilah Syekh Ibnu Athaillah kemarin, ijad wal imdad, tumbuh dan berkembang manusia bersama ruh. Tapi karena hidupnya manusia nih banyak bergaul dengan dunia. Dari kecil dia norma, diajarkan nilai-nilai sosial, budaya, dunia semua antuk. Manusia karena kurang pengetahuannya pada agama, jauh dengan agama, akhirnya diselimuti oleh zulmun itu kegelapan, kegelapan. Akhirnya ruh ini pun menjadi tertutup di hatinya. Tanda-tanda ruh itu hidup aja lagi. Tanda-tanda ruh itu karena ruh ini pada dasarnya adalah khair, baik. Dia yang baik, ujar Syekh. Maka lama-lama keramat dia pun tertutup. Wa ta'ashaqat ila asliha, kemudian dia terbingkai daripada aslinya, seolah-olah dia jauh dari aslinya. Maka berharaplah ila mahabbati sayyidiha, berharaplah ruh ini kembali lagi kepada negerinya asal. Li sayyidiha, siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh kita ini mendambakan sekali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ahli maksiat, dengarkan saja, nanti ada dia berkata, atau pada ujung umurnya nanti dia berkata apa? Ingin kembali kepada Allah. Cuma lambat sudah. Iya, nang akhirnya bucap sekali aja sudah masuk neraka aja. Nah, ini apa namanya? Ruh itu mendambakan. Karena itu di hati itu istilah ulama, kolbun tadi, kolbun lah, itu mahalul ma'rifah, disebut dengan mahalul atau harus pakai mahalul ma'rifah. Mahalul ma'rifah maksudnya adalah tempatnya ma'rifah. Ma'rifah. Tempat orang mengenal Allah itu di hati. Jadi tidak usah menggunakan akal terlalu banyak, santai aja akal tuh. Hati gunakan. Nah, ruh ini disebut dengan mahabbah. Kalau Anda ingin cinta kepada Allah, mahabbah tempatnya adalah di dalam ruh ini. Makanya kita disuruh melakukan zikir tiga zikir minimal 3 zikir. Kebanyakan kan nih? Kenapa sedikit lagi lah. 1 lisan, kedua adalah kolbun, kehalusan tulisannya belah.
Kolbun. Ketiga namanya adalah sir. Sirun atau sir. Lisan, la ilaha illallah. Ada kelamalan rahasia semalam? La ilaha illallah yang lalah. Hati kita sambil mengucap la ilaha illallah itu hati kita ada Allah. Di sir kita adalah hu atau hu. Hu itu hawiyah. Nanti kita pelajari lagi, kita ulangi lagi bagian-bagian tertentu, diulang sambil diluaskan pemahamannya. Kita sudah membedah hu ini 4 buah kitab yang kita bedahkan. Bagaimana pandangan ulama tentang hu ini, khusus ulama-ulama yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ibnu Athaillah, diantaranya Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Muhammad Ajibah membahas tentang hu itu. Nah, jangan sampai lupain. Nah, bila kita di lisan kita la ilaha illallah, la ilaha, di hati kita Allah, di sir kita hu, terpancinglah ruh. Siapa yang terpancing? Ruh. Untuk menyambungkan dirinya kepada Allah. Makanya zikir ini diulang-ulang, dirancaki, diseringi, supaya diri kita tersambung pada. Lalu akhirnya Allah memberi petunjuk kepada kita, yaitu kepada ruh kita, untuk melihat dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya pada diri kita adalah kita mengerti, otak kita, hati kita mengerti, di balik hijab yang ada ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik yang hijab ini ada sifat-sifat Allah, ada asma Allah, ada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makin mengerti ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Kalau kurang mengerti, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.